Soalnya ya hal yang besar itu pasti selalu gitu kan, apa itu emang hukum alam atau apa karena ada politik atau penjajahan yang sistematis tersebut gitu kan mah. Setiap apapun itu kenapa gitu, ketika contohnya tapi bukannya rasis atau apa, tapi ini bukti nyata bisa sendiri yang baca, umpama nih Mbak, contohnya itu suatu video yang melakukan kebaikan katakanlah, pasti selalu itu tuh wah ini pasti agamanya Islam katakanlah. Tapi ketika orang itu berperilaku jelek katakanlah, pasti ke agama lain kata ini karena bukan agama Islam atau dan lain-lain. Di situ tuh udah satu hal yang menurut saya ya di mana toleransinya, dan kita itu tidak tahu bahwa itu tuh ya agamanya apa dan apa gitu kan. Sedangkan banyak contoh orang yang Islam itu belum tentu Islami gitu seperti itu. Di sini ukurannya orang Islam itu kan bisa bahasa Arab loh. Nah, cuman itu toh. Barang siapapun yang bisa ngomong tentang bahasa Arab itu dianggap kiai, itu masalahnya. Padahal sekarang kalau mau berbahasa Arab itu mudah, mau menghafal hadis itu dalil itu mudah, karena dalil hadis dijual di toko. Itu deh. Nah orang itu enggak apa ya, enggak melihat dari riwayat perjalanan orang itu. Pokoknya dulu maling, dulu rampok, dulu pengkhianat, yang penting sekarang sudah pakai ya dinamakan baju muslim, dia bisa berbahasa Arab, kan panggilannya sudah berbeda. Yang dulunya Guk menjadi Gus. Kan gitu. Nah, ya. Kan itu masalahnya. Terus mengajarkan dengan bahasa-bahasa itu akhirnya diikuti. Nah terutama orang yang mengikuti ini juga sama. Dia juga tidak paham dengan apa yang disampaikan itu. Yang penting bisa berbahasa Arab, berarti ini sudah bisa menjadi panutan. Kan begitu. Nah padahal bahasa itu kan ya sama. Kalau di sana pakai bahasa Arab misui, kita nggak tahu. Tapi kalau kita di sini ngomong danco. Nah itu pun dibawa-bawa di saat mereka ceramah. Tapi karena yang ceramah bisa bahasa Arab, ya dianggap orang baik. Walaupun dia ahli miso. Gitu loh. Masalahnya kan gitu. Orang yang pintar dengan bahasa itu dan pintar miso itu dianggap orang basa Jawane kendel. Kan gitu. Jadi sudah kelihatannya agak sulit untuk merubah cara berpikir orang Nusantara ini sendiri. Gitu loh. Padahal agama yang dilakukan itu agama kita sendiri yang cuman dirubah bahasanya. Cuman itu loh. Tapi ajaran di dalamnya semuanya juga ajaran Jawa murni. Ini begitu. Makanya kita belajarlah dari hadis-hadis yang ditulis, dari dalil-dalil yang ada. Bukannya itu semua sudah dilakukan orang Jawa waktu dulu. Apakah bukannya itu sudah diajarkan orang-orang Jawa sebelum datangnya agama? Karena dipikir-pikir agama itu baru berapa tahun loh. Sebelum ada agama, orang Nusantara ini sudah penuh dengan tata krama, sudah penuh dengan sopan santun, sudah penuh dengan cara beribadah. Mau buktinya peninggalan juga banyak. Bukannya candi-candi itu juga tempatnya orang beribadah? Apakah mendirikan candi itu menunggu agama dulu? Enggak. Kan enggak. Apakah pendirian wihara, pendirian sanggar-sanggar itu karena ada agama baru orang-orang Jawa itu membuat sanggar untuk beribadah? Kan enggak. Kan duluan itu baru ada agama itu. Sanggar pun dirubah menjadi langgar. Kan gitu. Nah karena supaya agama ini dianggap agama yang paling bagus dan lain sebagainya, maka diseranglah tempat ibadah-ibadah yang terdahulu. Kalau datang ke candi berarti musyrik. Ya, beribadah dengan cara Jawa beribadah kafir. Yang benar adalah ibadah cara ini. Padahal dia lupa. Orang Jawa berspirit itu enggak hanya setiap hari itu 5 kali
dalam waktu jam yang ditentukan. Kadang-kadang sehari semalam itu cara beribadah orang Jawa. Nah dia yang mengkafir-kafirkan kita, hanya menunggu jam sekian melakukan ibadah ini, jam sekian melakukan ibadah ini, itu pun waktunya paling lama itu 30 menit. Nah kita orang Jawa kadang 40 hari kita nggak makan, nggak minum. Kadang 3 hari 3 malam kita nggak makan, nggak minum. Coba bayang no. Nah dibanding dengan ibadah agama yang baru ini, baru seberapanya gitu loh. Lagian Tuhan kok disembah pada saat jam yang ditentukan gitu loh. Jadi sebenarnya saya itu juga itu sudah cara yang baik ya dengan menyembah. Cuman kenapa sudah melakukan ritual, sudah melakukan ibadah ritual itu kok nggak masuk ke rasanya? Kok masih menjelekkan orang lain, masih menyalahkan orang lain? Karena dia sudah ikrar di dalam sholat itu bahwa hidup dan mati semuanya diserahkan ke yang menciptakan itu. Kenapa dia masih ngopeni kehidupan orang lain? Kenapa masih menyalahkan perjalanan orang lain? Bahkan dia hidup dan matinya saja loh, semuanya diserahkan, dipasrahkan. Kok dia itu kober-kobering ngopeni kehidupan orang lain, masih mengkabir-kabirkan? Apakah mereka itu wakil Tuhan? Apakah dia itu masih ponakannya Tuhan? Kok sampai tahu rahasia Tuhan? Sampai Tuhan mengkafirkan ciptaannya sendiri. Coba kira-kira. Ya ini kan kebangetan, berarti sudah kehilangan rasa. Nah, seperti itu kok ngomong dia itu sudah mendekatkan diri ke Tuhan. Iya. Coba. Orang yang sudah dekat pada Tuhan itu akhirnya siri. Malah merahasiakan Tuhan itu. Supaya apa yang menjadi angan-angan Tuhan atau apa yang menjadi angan-angan mereka buruk itu malah dihindari, ditinggalkan. Ya. Supaya apa? Supaya siri Tuhan itu enggak lepas dari diri kita. Gitu. Nah gitu kok nek berdoa kon mandi tekan ndi saja. Rahasia Tuhan saja dia tidak tahu, tidak paham. Ya itu sih yang selalu menjadi keresahan saya pribadi, mungkin ya teman-teman yang lain. Sesuatu itu selalu dikait-kaitkan dengan agama gitu kan, seperti ini. Wah ini tidak sejalur sama agama, dengan ini tidak sejalur dengan agama. Dan takaran benar dan salah itu kan kita tidak tahu gitu, sebenarnya benar itu apa gitu kan. Nah, makanya kalau kita membicarakan agama, apakah Islam pun juga pernah membicarakan tentang agama tuh? Kan nggak ada. Karena din itu bukan agama sebenarnya artinya. Yang mengartikan din itu agama, mungkin dia mencari pembenaran dalam bahasa itu. Agama itu juga milik orang Nusantara asli. Gitu loh. Jadi kalau dia sudah ngomongkan agama, berarti dia harus mengikuti aturan Nusantara ini sebenarnya, mestinya. Gitu. Karena agama itu dari bahasa, dari kosakatanya ageman itu pegangan. Nah, yang dimaksud di dalam agama din itu seolah-olah peraturan. Nah, peraturan yang membuat manusia sendiri, tapi kenapa mengatasnamakan itu peraturan dari Tuhan? Nah, ini masalahnya. Lagian Tuhan kok punya peraturan dulu, Tuhan capopo toh? Gitu loh. Boleh-boleh tak omong no. Tuhan itu nggak pernah minta disembah, dan Tuhan tidak pernah menyuruh kamu menyembah. Yang disuruh oleh Tuhan adalah ngabdi. Ngabdi itu mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan itu hidup, maka lestarikan hidupmu. Itu adalah salah satu bukti bahwa kamu itu sudah melakukan tugas sebagai manusia, mengabdi pada Tuhan. Itu loh. Nah, mencari menyembah itu adalah kerja otakmu, bukan abdi. Penemuan otakmu sendiri.
Karena kamu buntu mencari kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Makanya kita yang menggambarkan sendiri, kita yang membayangkan sendiri bahwa Tuhan itu di sana, kita sembah menghadap ke sana. Gitu. Karena kita membicarakan Tuhannya, apa kata yang di atas, maka kita di saat berdoa menengadah ke atas. Gitu. Itu kan dari otak kita sendiri. Makanya hilangkanlah berpolitik dengan otak kamu. Supaya hidupmu itu bersih, supaya kamu itu gak buruk sangka terus. Nah itu buruk gitu sangka itu. Lah orang yang buruk sangka, kerja pun juga akan hancur, akan bangkrut. Ya, berteman pun juga akan retak. Jangankan berteman, jangan berusaha. Dengan diri kita sendiri itu loh. Kadang-kadang kita nggak percaya. Mau begini takut, mau begitu takut. Akhirnya apa bosone Jawa? Dadi anggang-anggang. Ngalor gak, ngidul gak, isane mek mandul-mandul di tempat. Wis ngene terus. Karena apa? Ya takut dengan dirinya sendirinya. Mau berbuat begini nanti atau takut neraka. Enggak melakukan ini enggak dapat surga. Lah dunia ini sudah surga dan sudah neraka kok bingung, kok takut. Gitu loh. Makanya dengan menyembah itulah nanti akhirnya akan mendapatkan ini. Nah ya kalau dapat, kalau enggak kayak itu meloro urip nang donya iki. Kan gitu. Ini kembali loh, kita berbaju itu apa perintah Tuhan. Bukannya kita itu kalau nggak berbaju takut panas dan kita takut dingin. Yang ketiga takut disengat oleh hewan, nyamuk dan lain sebagainya. Kan itu toh. Bukan Tuhan menyuruh kamu harus berbaju segini karena kalau ini kelihatan nanti auratmu terbuka. Itulah pemikiranmu sendiri. Dan kata Tuhan begitu membuat jadi dikeluarkan juga telanjang kok. Gitu loh. Nah di saat kamu lahir itu karena otakmu belum bisa berpikir, bagaimana caramu menyembah Tuhan? Bagaimana caramu tahu surga dan neraka? Kan kamu belajar itu setelah kamu berpikir. Gitu. Tapi karena kita itu supaya kita itu menjadi manusia, maka untuk menghargai bahwa kita itu manusia enggak hewan, berbajulah yang penting rapi. Nah itu keinginan siapa? Keinginan Tuhan apa keinginan kamu sendiri? Itu penemuan manusia sendiri. Setelah begitu belajar tetangga itu kok menyembah cara itu, wah ini agama ini kita mengikuti akhirnya. Kan begitu. Nah itu perintah Tuhan apa karena pikiranmu sendiri yang ingin ke situ? Ya. Kan gitu. Makanya setelah itu, karena ada kitab-kitab terdahulu yang menerangkan ini, menerangkan itu, ini menjadi pedoman. Akhirnya kata yang ini begini, kata ya ini ya yang ini begini. Akhirnya kita ngikuti yang mana, kita ambil tengah-tengahnya. Akhirnya kesini enggak jadi anggang-anggang ya mandul-mandul di tempat itu lagi. Nah, makanya jangan pernah berpolitik dengan otak kita supaya kita hidup itu enak. Gitu. Maksud toh kita itu enggak akan melakukan kebaikan kalau enggak ada surga. Apakah kita takut melakukan salah karena diancam neraka? Berarti kan bukan manusia lagi. Kalau pikirannya cuman itu. Itu kan otak ngeres namanya. Selagi kita bisa, kenapa enggak kita lakukan? Karena ini jelek, kenapa kita lakukan? Kan enggak harus takut karena neraka. Apakah kalau enggak diancam, dibakar di neraka terus kira-kira kita itu berani melakukan kesalahan itu? Nah, berarti kan orang yang mau melakukan baik, orang yang menghindari jelek itu kan rasanya. Supaya kita bisa merasakan, orang lain pun tidak jadi korban rasa kita. Kan gitu. Lagian gitu kan, Mbak. Analoginya ketika ya semua aturan tersebut itu yaitu penemuan manusia sendiri. Jikalau umpama dari awal dunia ada pakaian ini tuh tidak terciptakan, mungkin kita sekarang bertemu itu ya telanjang aja ya, gitu. Telanjang aja. Suatu hal yang biasa gitu kan. Dalam agama itu ya tafakarun itu begitu. Manusia itu dituntut untuk berpikir. Ya itu. Gitu. Nah kalau Jawa sambung rasa. Ya supaya kita bisa merasakan. Gitu loh. Apalagi dalam tubuh itu ada rahasia. Makanya tadi ngomong tentang siri-siri. Siri-siri itu semuanya letaknya pada diri kita masing-masing.
supaya kita tuh merahasiakan, maka ditutuplah dengan pakaian. Itulah salah satu bukti untuk merahasiakan Tuhan. Kalaupun nama yang dirahasiakan kamu ucapkan, kamu akan dikatakan orang pencilaan atau orang bahasa sini itu apa ya, jorok, seperti itu. Karena kamu menamai Tuhan yang dimaksud siri itu tadi. Makanya kalau tanya tentang siri, ya siri itu sebenarnya ya kita sudah siri kok, sudah mensirikan Tuhan itu. Tapi kalau sudah kamu namai, tidak siri lagi. Cuman nggak nama asli yang kamu sebut, nama samarannya. Nama samaran pun akan menjadi siri. Ya. Contohnya gini, namamu Visal. Karena kamu punya ini apa, kumis lebat, punya cambang yang lebat. Nggak menyebut namamu Visal nggak, tapi Miss Kumis. Ya. Nah, sebenarnya kalau kamu itu nggak dipanggil Mas, nggak dipanggil Kak, itu nggak apa-apa disebut Visal, lega karena itu nama kita. Tapi kalau dipanggil Kumis, ya kita tuh paham karena kita berkumis. Tapi kan rasanya nggak. Ya paham. Kan ada rasa dongkol tadi hati. Nah itu, walaupun kita itu kadang-kadang juga menjawab pertanyaan itu, Miss Kumis, oh ya gitu. Gitu. Tapi kan di perasaan juga nggak enak. Nah, Tuhan pun juga begitu. Gitu. Makanya jangan sembarangan memberi nama Tuhan. Ya, supaya gitu, yang punya nama supaya nggak marah. Gitu. Makanya mencari itu dalam arti ilmunya untuk menuju ke Tuhan. Kalau sudah ketemu, rahasiakan supaya Tuhan itu berfungsi dengan fungsinya Tuhan. Gitu. Nah itu mah mungkin untuk kan hari ini tuh masih memasuki bulan kemerdekaan Indonesia gitu. Pesan dan harapan Mbah Darno sebagai pemuka katakanlah atau pelestari ajaran Jawa asli Nusantara gitu kan. Pesan-pesan dan harapan Mbah sendiri untuk negara ini, Bumi Pertiwi ini tuh apa gitu Mbah? Monggo. Pesan saya begini, utamanya yang kaula muda ya. Kaula muda yang saat ini baru istilahnya itu kenceng-kencengnya mencari ilmu agama. Silahkan, tapi jangan pernah melupakan ini loh, jasa-jasa leluhur kita Nusantara. Juga mewakili yang komen di YouTube. Ya. Pada waktu itu pemuka-pemuka agama juga ikut memperjuangkan kemerdekaan ini. Ya. Iya, memang iya. Tapi kan bukan pemuka agama saja. Iya, yang lainnya. Yang lainnya. Apakah juga pernah kamu pikirkan? Iya. Gitu loh. Termasuk orang-orang yang dianggap tidak beragama, orang-orang ateis. Iya. Berapa ribu korbannya? Kalau orang beragama kan berkelompok. Lah orang-orang yang ikhlas untuk memperjuangkan kemerdekaan anak cucunya, bahkan berani berangkat sendiri, termasuk mbah-mbah saya. Waktu di sini namanya ada agresi, ya, tanpa komando dengan agama, berangkat sendiri pakai bambu runcing, ada, bahkan sampai sekarang monumennya juga ada. Hanya yang pakai caluk, hanya yang pakai perkul. Untuk memerdekakan Nusantara, sebagian Nusantara di Kepet sini, dia rela untuk bersimbah darah. Nah itulah yang saya maksud. Kenanglah orang-orang seperti itu, bukan hanya satu sisi, gitu loh. Nah satu sisi kalau berkelompok, ya wajar dia berani. Nah yang sendiri-sendiri, apakah pernah diperhitungkan? Apakah pernah dikenang sampai sekarang? Yang kita kenang kan hanya pahlawan-pahlawan yang punya nama besar, yang tidak bernama sama sekali. Pernahkah kita kenang? Mari kita ke sana lagi, ya, ke belakang lagi, kita tuh mencari sosok-sosok orang yang berandil atau orang-orang yang berkontribusi, ya, berkontribusi di dalam kemerdekaan ini. Yang saya maksud itu, bukan saya merendahkan orang yang beragama, memang iya saya akui. Banyak sekali pondok-pondok yang menggerakkan gerilya waktu itu memusuhi Belanda.
Tapi kan bukan itu saja. Yang perorangan, orang-orang yang mempunyai padepokan, apakah sampai saat ini pernah itu diangkat? Pernah itu disejarahkan? Kan enggak. Yang kita selalu ceritakan ke anak cucu pondok ini ya, memimpin gerilya di sini. Kan pemberani bukan orang-orang itu saja toh. Makanya mari kita kenang keseluruhan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur maupun yang masih hidup. Karena peninggalan pejuang masa lalu juga masih banyak yang masih hidup. Kita kenang jasa-jasa mereka untuk memerdekakan. Pokoknya bagi orang yang sudah menempati di sini, berjuang itu bukannya satu kelompok, tapi beberapa kelompok. Nah, itu orang Nusantara. Jadi, makanya Nusantara ini kita kenang. Negara merdeka ini bukan hadiah. Tapi ini kalau orang Jawa ditoi, ya jepreteng kulit atau sing balung, ya, dibelani sampai apa? Utahe darah, sing penghabisan. Itu enggak satu kelompok, berbagai macam kelompok. Semuanya kita kenang dan kita doakan orang-orang tersebut yang sudah masuk di bumi suci, semoga menjadi bumi suci yang berkah untuk anak cucu kita ini, dan kita nikmati sampai sekarang, supaya kita itu nggak kehilangan jati diri, dan kita tidak selalu menceritakan tokoh-tokoh dari luar yang tidak berkontribusi sama sekali di Nusantara ini loh. Kita mengagungkan orang-orang dari luar. Nah, kita sendiri punya pahlawan, mempunyai pemberani, nggak pernah sama sekali diajarkan, nggak pernah, malah sejarah-sejarah itu kelihatannya mau dihilangkan. Kan juga kasihan wong kita yang menikmati hasil orang-orang itu. Orang-orang yang telah memperjuangkan merdekanya Nusantara ini. Itu. Makanya orang yang lagi koplak, ayo sadar. Ya, kita nggak usah mati-matian membela ajaran-ajaran dari luar itu. Kita kenang jasa-jasa para leluhur, jasa-jasa para pahlawan ini, supaya kita itu menikmati berkahnya Nusantara ini juga berkah yang halal, baik, ya, berkah yang baik. Itu pesan-pesan saya. Nah, mungkin sedikit saya simpulkan pribadi, ketika kita hidup di Nusantara, pertama-tama ya dirgahayu untuk negara Indonesia gitu yang ke-78. Harapan saya ketika selalu men-share gitu kan, membagikan video dengan saya belajar ke Mbah Darno gitu kan, harapan saya itu membuka lagi bukan aura, gairah gitu, gairah kita sebagai bumi putra Nusantara gitu kan. Apapun itu kepercayaannya, apapun itu agamanya, ya silakan saja, tapi jangan sampai menjadi ketika agama Islam menjadi Arab katakanlah, dan lain-lain ya. Soekarno juga pernah berkata seperti itu. Ya tetap kita tetap Nusantara katakanlah seperti itu, Mbah. Mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan gitu, Mbah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ada kekeliruan ya. Itu saking menggebu-gebunya saya cara untuk menyampaikan. Karena saya ingin terutama generasi penerus Nusantara ini untuk mengenang kembali jasa-jasa dan tahu riwayat Nusantara ini seperti apa, dan selalu ingat bahwa sebelum ada agama yang baru di sini sudah banyak orang beragama. Kita berpegang teguh pada ajaran agama Islam juga, lakum dinukum waliyadin. Mari kita kerjakan kepercayaan kita masing-masing, nggak harus kita menyalah-nyalahkan, dan kita tidak harus menghujat kepercayaan orang lain. Supaya Nusantara ini damai, walaupun ditempati berbagai agama, tapi Nusantara itu satu tujuan, kita sama-sama kepengen merdeka. Karena merdeka ini sebenarnya juga belum kita rasakan. Nah, itu makanya kita akhiri sampai sekian. Bagi saudara-saudara kita yang mendengarkan, kalau cocok ya itu adalah suatu kebetulan. Kalau nggak cocok ya manusia itu wajib hukumnya untuk tidak harus percaya dengan orang lain, tapi merasakan itu wajib hukumnya. Ya, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu kang pinanggih. Rahayu.